Next, seperti itu. Kantong plastik juga kurangi. Anda jangan ikut menambah dosa bagi dunia, menambah beban bagi dunia. Jangan pakai kantong plastik. Sekarang pakai sapu tangan, jangan pakai tisu. Kalau lihat saldo cukup aja ngelihat di ATM, nggak usah pakai di print. Gaya-gayaan print sekali. Ketika saldonya rendah dia print, kasih lihat istrinya. Ini saldo print. Saldo banyak mau dia nggak nge-print. Next. Setiap detik 1 meter kubik sekarang ada di Papua Selatan. Habis semua hutan di pembalakan liar. Next. Pengangguran 60 juta putus sekolah. Next. Putus sekolah 15 juta setiap tahun dari SD, SMP dan SMA. Next. Pengangguran 7,5 juta orang. 7,5 juta sarjana nganggur. Bekerja pada sektor informal. Next. Aborsi 4,5 juta berarti. Next. Ibu mati melahirkan, ini yang paling saya suka. Kematian terbesar di Indonesia ternyata 17% ibu yang mati karena melahirkan. Ngenes betul. Next. Tahukah Anda mengapa Yesus berkeringat darah saat berdoa dalam sakaratul maut? Apakah karena Yesus penakut? Kenapa saat itu Yesus berkeringat darah? Karena dia di puncak depresi. Ketakutan saat itu saya yakin banyak yang menafsirkan Lucifer terus membuka semua kejatuhan murid-murid Yesus ketika ditinggal Yesus. Yang tadinya taat seperti apa, tapi kemudian setelah itu bertumbuhnya dunia makin lama makin terus menurut segala sesuatu. Yesus melihat begitu sedih dan menakutkan. Maka dia berkeringat darah, bukan karena dia takut sama Lucifer, bukan, tapi dia saking takutnya lihat keadaan dunia yang semakin. Maka dia berkeringat darah. Keringat darah tanda orang depresi, pembuluh darah halus di bawah permukaan kulit itu pecah, maka merebus darah. Flu burung, flu babi, flu Hongkong, Meksiko, Sarko, flu Melayu dan segala macam. Next. Pedulikah kita akan semua itu? Padahal awalnya Allah menciptakan dunia ini taman Eden, bukan? Next. Di manakah keberadaan kita sementara cukupkah kita hanya berdoa, melayani seputar altar tanpa komitmen, atau malah semakin egois, semakin malas, semakin jauh dari Allah, setengah-setengah? Next. Mulai dari diri sendiri, jangan nuding telunjukmu ke orang lain. Mulai dari diri sendiri, kurangi pemakaian tisu, kurangi pemakaian air, jangan sering-sering mandi. Salah ya. Kambing nggak mandi aja masih laku nih, larang mas. Sampai mandi itu bukan dakimu ya luntur, rezekimu ya ikut luntur. Oh coba kakek mandi. Ya mandi pakai air kalau bisa, maaf ya. Kalau bisa misalkan Anda punya pancuran, itu lebih hemat air daripada kayu. Tuh misalkan. Ya, kalau pipis punya urinoir, kalau bisa beli urinoir, lebih hemat air daripada Anda pipis pakai jamban, pencok, mending urinoir, cat. Allah melihat sekecil itu pun yang Anda lakukan dan Anda mampu melakukannya, tapi Anda diam, maka Anda berdosa. Tapi kalau Anda lakukan sekecil apapun, tidak ada kesia-siaan. Amin. Next. Kalau murid Kristus gelap total, murid Kristus nyalakan satu lilin, ada pengharapan, semua pasti terhibur, semua pasti lebih optimis. Mulai dari dirimu sendiri, sekecil apapun lakukanlah. Jangan mempunyai rencana yang besar, karena nggak mungkin Anda lakukan. Mulai dari itu. Next. Semakin mencintai Yesus berarti semakin mencintai manusia, nusa dan bangsa. Bangkit dan bergeraklah. Next. Maka Anda supaya bisa masuk ke ini Angelus kita, coba Anda memposisikan diri jadi orang yang tersingkir, tidak terlayani, bahkan tidak dibongkar. Rasakan seperti mereka bagaimana di posisi mereka, supaya Anda lebih terbuka. Next. Kita dengan rendah hati dan terus mengakui bahwa kita telah ikut ambil bagian walau sekecil apapun membuat bumi yang semakin lama jauh dari Taman Firdaus. Kita sadar dan bertekad mau mengambil bagian bersama semua orang. Nyalakan lilin, maka lilin-lilin kedua ketiga akan mengikuti kita. Bangunlah niat. Mulai malam hari ini, ketika doa penutup syukur pada nanti malam, coba
di dalam masa tobat dan ini pampang dan puasa ini, bangun niat apa yang lebih setelah ada rekoleksinya. Next. Jadi mulai sekarang Katolik Plus bukan tenggang rasa, tapi bela rasa. Bukan simpati, tapi empati. Next. Menatap ke depan, mewartakan pengharapan. Sesi 1 selesai. Sesi kedua. Pertanyaan skip dulu. Mari bertemu bersama Ibu Maria setiap saat. Nah, sesi kedua kita akan melihat Maria seperti apa di dalam menanggapi tugas perutusan sebagai murid pertama dan yang paling utama dari Kristus siapa? Setuju? Doa Bapa kami dengan doa Salam Maria lebih dulu mana? Bapa kami. Bapa kami. Salam Maria. Next. Salam Maria. Karena Salam Maria itu yang pertama dari Salam Gabriel waktu kabar sukacita. Betul kan? Ya, kemudian dilanjutkan salam dari Elizabeth. Ya, diberkatilah buah tubuh, buah rahim. Ya, baru kemudian dibangun bait kedua. Bait keduanya oleh apa? Oleh kemudian orang-orang yang berdoa, akhirnya dikukuhkan oleh Paus Pius yang kelima menjadi bait kedua. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami, dan seterusnya. Oke, spiritualitas Legio Maria, semangat Legio Maria dalam kerohanian itu adalah corak hidup menuju kekudusan. Orang-orang legioner itu kepengen bergabung, bersatu, bergandengan tangan supaya hidupnya lebih kudus. Dia dulu lebih kudus, baru setelah itu dia menularkan kekudusannya kepada orang lain. Dengan cara bagaimana? Meneladani dan berwujud mempersonifikasikan sifat-sifat Maria pada dirinya. Dia menjadi Maria itu sendiri, Maria kecil di dunia. Kemudian tujuannya pengudusan diri para anggota dan orang. Next. Nah begini, sekarang Anda sampai level mana? Kalau tahu, sekedar tahu bahwa Maria adalah ibu Yesus. Oke? Oh, suaminya adalah Yusuf. Oke? Itu sekedar tahu. Tapi apakah Anda mengenal Maria? Angkat tangan yang mengenal Maria. Mengenal berarti mengetahui semua keutamaan Maria. Kehebatan Maria. Sehingga Maria disebut prototipe gereja itu sendiri. Maria disebut murid yang utama dan pertama dari Yesus Kristus. Maria bahkan dinobatkan menjadi gelar Bunda Surgawi. Apakah Anda mengenal sampai sana? Anda akan mengenal bahwa Maria tercipta, terlahir di dunia bukan dari persetubuhan. Pernah dengar? Maria bukan dari kiku-kiku kemudian lahir hamil, Santa Ana atau Hana hamil. Bukan. Ada tulisan yang menyatakan karena mereka sudah tua. Hana dengan Yoakim sudah tua. Mereka bergandengan tangan berlutut dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, karuniakan kami seorang putra, mintanya putra, supaya bisa meneruskan karya pelayanan kami bagimu. Karuniakanlah, bukanlah rahim istriku Hana. Oke? Ana dan Hana sama. Jadi Maria terlahir dari apa? Doa yang kudus dari orang tua yang melayani Tuhan. Apakah Anda mengenal keutamaan Maria? Bahwa dia begitu peka terhadap penderitaan orang lain. Dia begitu rendah hati, tapi dia kuat luar biasa. Apa luar biasa? Semangatnya luar biasa. Nah, kalau Anda dari tahu kemudian mengenal, setelah mengenal semua keutamaan Maria, kehebatan Maria, berelasikah Anda dengan dia? Berelasi artinya apa? Menghadirkan dia dalam diri Anda sendiri. Itu berelasi. Dengan cara apa? Meneladani hidup kudusnya Maria. Kalau Anda sudah berelasi menghadirkan, belajar dari Maria tentang hidupnya sebagai Maria kecil, maka percayalah orang yang sampai fase berelasi, maka pasti kagum luar biasa. Kalau kagum, kamu akan menjadikan Maria sebagai idola. Kamu mencintai Maria. Karena ada ayatnya di dalam Lukas 1:48 yang B. Mulai sekarang segala keturunan akan menyebutku yang halo ya. Buatlah Maria berbahagia. Kalau nggak hapus tipe itu. Orang Kristen yang menolak Maria suruh tipe Lukas 1:48 ayat B. Ngerti? Karena ada ayat yang mulai sekarang segala keturunan akan menyebutku yang berbahagia.
benci Maria. Kalau Anda mencintai Maria, maka buktikan cintamu. Jangan ngomong lambe lain sampai cucuk kering. Tapi buktikan wujud cintamu pada Maria. Dengan apa? Bakti. Berkorban untuk Maria. Tanya Maria, Maria, keinginan kamu yang utama apa? Maria hanya punya satu keinginan, memperluas kerajaan putranya seluas-luasnya, menjadikan bumi semakin lama berubah seperti di dalam surga. Itu keinginan Maria. Ya, jadi tahu, kemudian meningkat mengenal, meningkat berrelasi, meningkat mengidolakan, dan timbul pengorbanan dan kebaktian. Itu fasenya. Next. Jadi devosi yang benar, kalau Anda sebut Anda seorang devota, penghormatan, cinta yang berwujud penyerahan diri, pengorbanan, dan bentuk kebaktian. Kebaktian itu lebih tinggi dari pengorbanan karena melibatkan afeksi, hati nurani yang terdalam. Itulah bakti. Banyak orang misalkan berkorban dengan tidak melibatkan hati. Banyak ya. Apalagi orang-orang yang jennya banyak, cuangnya banyak, banyak kelihatannya berkorban, tapi tidak melibatkan bakti hati nurani. Ya, devosi jadi apa? Sikap batin seseorang yang ditujukan kepada orang tertentu, dalam hal ini kepada Bunda Maria, yang dihormati, dicintai, dipercayai, yang terungkap perwujudannya dalam sikap hormat dan bakti, mempersembahkan diri, menyerahkan diri, percaya dan berharap kepada orang yang kita. Anda kalau misalkan bayangkan berdoa langsung pada Tuhan, boleh saja. Bisa kan, Bapak? Ini Bapak yang gagah sekali. Pak, berdoa langsung minta pada Tuhan, boleh saja kan? Tapi Bapak percaya, kalau yang Bapak berdoa, minta perantara Maria. Nanti Maria yang berkenan ngambil permintaan Bapak, dia tiba-tiba jalan berlutut pada putranya Yesus. Sus, itu Bapak yang gagah, itu yang kayak mantai saya. Mohon sesuatu. Yakin gak Pak, putranya pasti gak mau? Kalau Bapak sendiri langsung ke Yesus, belum tentu dikabulkan. Tapi kalau Maria yang berkenan bawa permohonan Bapak dan dia berlutut kepada putranya, maka Yesus pasti mengabulkan. Jadi tidak rugi gandeng tangan Maria, betul nggak Bu? Ya. Lanjut, next. Dia ketawa ya, tapi ketawanya bersih kayak iklan sorben. Bu, nanti kalau ada iklan sorben tak daftar ya. Devosi bentuk penghayatan dan pengungkapan iman Kristiani di luar liturgi resmi. Bayangkan kalau orang dengan sungguh ada 1,3 miliar umat Katolik, kemudian 1% saja berdevosi pada Maria dengan sungguh, maka jumlahnya berapa? 13 juta. Romo kita yang aktif 200.000. Oh, ini 13 juta. Wow, 65 kali lipat. Kalau kalian lagi berantem suami istri, Romo Doni datang, langsung suaminya bilang, isi mah gencatan senjata. Iya dong, Romo itu pura-pura harmonis kan. Tapi kalau yang datang Pak Tony, wes biarin lah, bapak ngomong ini lagi ngamuk, malah teko lagi kurang ajar Tony ini. Oh, malah bisa kelihatan semua masalah. Ya, jadi kerasulan awam itu lebih berdaya guna karena bisa masuk ke lebih dalam semua. Ya, jadi bayangkan kalau 1% saja Katolik plus ada. Luar biasa. Next. Liturgi resmi kadang dirasakan agak sedikit membosankan dan formalitas kalau Anda tidak menghayati. Ekaristi adalah puncak dari iman kita selaku umat Katolik. Itu jangan hanya formalitas, tapi hayati. Bagaimana ketika Romo memberkati itu persembahan, yang kemudian mengkonsekrir itu, bahwa ketika persembahan dimulai bukan kita ngeluarin duit ke kantong, itu hanya tindakan jasmani. Tapi bayangkan ada orang kudus yang mengatakan dia mata batinnya melihat bahwa setiap umat Katolik yang mencintai Ekaristi, ketika saat persembahan, maka semua orang itu ada malaikat pelindungnya. Mereka berprosesi mempersembahkan ke meja persembahan. Semua kelemahan itu sudah diselesaikan. Itu ada tulisan Bapak Gereja. Tapi dengan syarat apa? Ketika Ekaristi sungguh Anda menghayati.
Romo yang masuk prosesi, oh itu Kristus yang hadir. Sampai itu loh, jadi jangan pulang kalau romonya belum keluar. Romo baru format gini saya lihat sudah ada yang keluar. Ya sampai romo selesai itu Kristus yang diarah untuk keluar dari rumah Allah, dia bekerja dengan baik. Maka kita baru selesai menyanyikan lagu penutup. Ya, jadi hayati, maka malaikat pelindung Anda akan berprosesi membawa letih lesu dan juga membawa pengharapan kebutuhan Anda ke meja persembahan. Next. Menurut Lumen Gentium, Maria Bunda Allah dalam misteri Kristus dan gereja gak bisa ditolak. Tanpa Maria tidak ada juru selamat yang hadir, atau belum ada. Oke, amin. Betul nggak? Kalau Maria menolak, aku wedi takut. Kan Maria menolak ketika waktu dikatakan bahwa kau akan mengandung, dia katakan bagaimana hal itu mungkin terjadi, aku belum bersuami. Betul nggak? Maka Gabriel mengatakan kuasa Allah yang hati dia akan menaungi. Ya, kemudian yang kedua berasal dari suatu penghayatan iman yang berpusat pada Tritunggal Maha Kudus. Devosi kita bukan tujuannya Maria, tapi devosi kita pada Tritunggal tujuannya Tritunggal Maha Kudus. Devosi kepada Maria membantu menumbuh kembangan cinta kasih lebih kepada Kristus atau Allah itu sendiri. Maria membantu sepenuhnya dalam tata keselamatan penebusan dunia yang dilaksanakan oleh Yesus lewat Maria. Penyerahan diri kita, percayalah, lebih murni, lebih terjamin dan berdaya guna. Next. Maria adalah prototipe teladan. Makna dasar devosi berguna menghormatinya sebagai Bunda Allah secara pantas. Boleh nggak kita menyembah Maria? Boleh nggak kita menyembah Maria? Halo? Ya, masih nggak kompak. Boleh apa nggak? Ya keras? Tidak. Maria hanya boleh dihormati, dicintai, terlebih ditelak. Tapi yang disembah hanya Tritunggal Maha Kudus. Ya, jadi Maria kita berikan penghormatan namanya hiperdulia, tapi bukan lapora. Oke, bukan persembahan. Ya, persembahan kita menyembah kepada hanya Tritunggal Maha Kudus. Next. Nah, ini lebih benar. Menghormati Maria secara pantas sebagai Bunda Allah, penghormatan hiperdulia bukan penyembahan. Merenungkan keutamaan dan perbuatan Maria serta berusaha meneladani. Mengagumi kebesaran Maria, menunjukkan kasih, memuji dan berterima kasih padanya dalam wujud yang nyata. Memohon doa kepada Yesus yang berbahagia Maria. Itu yang paling kita suka. Next, mediatrix Maria. Per Mariam et Jesus. Next. Melakukan segala suatu pelayanan melalui Maria, dalam Maria, bersama Maria dan untuk Maria demi menyenangkan Bunda Maria yang tujuannya hanya satu, meluaskan kerajaan putranya. Yang paling utama menyerahkan diri kepada perlindungan hati Maria yang tak bernoda dan sebagainya. Next, kita masuk kepada wujud. Next, Ecce Ancilla Domini Fiat Mihi Secundum Verbum. Next. Nah, ini bentuk devosi yang paling umum. Yang pertama, kalau Anda seorang devota tidak menjadi legioner, nggak masalah. Tapi salah satu Anda pilih. Tapi menjadi legioner Maria berarti mewujudkan Kidung 6 ayat 10. Siapakah putri itu yang datang sebagai fajar menyingsing bersama panji-panjinya? Berarti bersama prajurit. Kalau Anda menggenapi Kidung 6 ayat 10, jadilah legioner. Tapi Anda tidak tertarik Legio Maria, Anda harus pilih. Kalau bilang Anda cinta Maria, yang pertama menjadi anggota kelompok organisasi rohani Maria, salah satunya Legio Maria. Mewartakan pujian dan hormat kepada Maria secara terbuka dalam renungan, khotbah atau seminar, mengenalkan Maria, membawa Maria ke dunia. Memakai dan menghormati tanda khas Maria seperti rosario, skapuler atau medali wasiat. Kemudian mengubah, menciptakan lagu-lagu Maria, membuat lukisan patung benda rohani devosi Maria, menerbitkan mengarang buku, next, menyelenggarakan ziarah dengan tema Maria. Membangun Gua Maria, punya tempat Gua Maria yang rumahnya sempit, replika Gua Maria ada, yang bagus. Ada kapel Maria tentang tempat ziarah Maria, mengisi bulan pesta Maria, berbagai kegiatan devosi Maria, melaksanakan prosesi patung Maria secara meriah, mengemas mengadakan berbagai kegiatan devosional Maria, belajar meneladani hidup kudusnya yang utama.
Wah banyak, menjadi utusan bunda yang membutuhkan pada yang membutuhkan. Berdoa secara pribadi atau kelompok dengan doa khusus. Rosario, novena 3 Salam Maria, Koronka, doa Santa Yudas Tadius, Angelus, Rosario tadi Angelus pun itu berdevosi pada Maria. 4, 15 memasang patung Maria dalam rumah, kantor. Ya, itu ada faedahnya, bukan untuk sembah. Tapi minimal ketika kita lagi mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan bagi Tuhan, pas mata kita jatuh natap patung Maria, ada rasa yang kok rasanya nggak pantas. Saya pasang patung banyak di rumah saya karena saya kadang-kadang suka emosi. Maka ketika saya emosi, saya gelirik patung langsung digelerik sekali. Saya terus biasa setiap mau marah saya cepat-cepat bertanya. Aduh, langsung marah. Kalau marah, oh orang Sumatera suka marah. Makannya aja babi, marah. Tapi saya datang ada babi kecap. Terima kasih. Oke, sebagai devotan kita harus mempunyai 3 prinsip. Yang pertama menghormati atau memuliakan bermagnifikat bagi Maria. Kedua, meneladani hidup pribadi Kudus Maria. Ketiga, menjadikan Maria perantara kita. Yang paling penting, berbuat lebih karena saudara kita tidak seperti itu. Next. Oke. Keutamaan Maria, next, ini bisa baca sendiri. Oke, devosi pada Maria itu ada 3 syaratnya. Ya, yang salah satu bersifat liturgis, yang satu lagi next bersifat ekumenis. Jangan karena Anda devosi pada Maria kemudian Anda menolak yang tidak cinta Maria atau menjadi eksklusif, nggak boleh. Ya, ini hanya untuk Legio Maria, ini kegiatan ini Anda nggak boleh, durhaka. Ya, kemudian bersifat antropologis. Banyak orang yang sukses menggait orang-orang menjadi Katolik dengan menggabungkan namanya inkulturasi budaya. Paling disukai itu misalkan doa Maria. Kenapa di lingkungan-lingkungan ketika acara Rosario lebih ramai daripada pendalaman iman? Ada udang di balik piring. Ya, tidak masalah, silakan. Ya, next. Ini yang paling penting. Terus next. Saya mau, ini 10 teladan terbaik Maria. Baca diri ya, dapat hadiah semua. Yang pertama, Pak, bedakah antara Maria yang tertulis di Alkitab dengan di Al-Quran? Jawaban dengan tegas, kalau menurut umat Islam sama, tapi menurut kita yang menggunakan logika, tetapi logika yang otak dikasih ke Tuhan bisa dipakai, bukan hanya pakai perasaan, tapi logika dipakai asal terarah pada sifat-sifat Tuhan, pada kebenaran khususnya dari hadirat. Maka dengan tegas saya katakan beda banget. Karena di surah Ali Imran dan surah Siti Maryam itu ada yang berbeda. Salah satu bedanya apa? Kalau di dalam Alkitab kita kenal Maryam punya bapak namanya Yoakim dengan salah anak atau Hana. Oke. Tapi di Ali Imran itu namanya itu Maryam binti Ali Imran, saudaranya Musa dan Harun. Jadi beda. Oke. Walaupun sebenarnya Al-Quran menginginkan sebenarnya sama, tapi dia salah beda. Karena Ali Imran bapaknya Musa. Musa hidup 1400 tahun sebelum Maryam. Musa bangsa Lewi. Ali Imran itu suku Lewi, sedangkan Maria suku Yehuda. Oke, terjawab ya Pak? Oke. Sama kalau jawab juga Isa Al-Masih dengan Yesus sama kan? Sebenarnya tujuan mereka sama, tapi ada tertulis itu beda karena lahirnya katanya di bawah pohon kurma. Padahal kita tahu bukan di bawah pohon kurma. Terus kemudian lagi Yesus Kristus katanya matinya tidak disalib, tapi ada yang disalib diserupai oleh Yesus. Padahal puncak kita, maka akhirnya ke Pak Toto. Pak Toto dengan menyesal saya katakan Bapak salah. Tapi ada benarnya. Jadi Pak Toto gini, bukan puncak ibadah, tapi puncak iman dari seorang Katolik itu adalah Ekaristi. Karena arti Ekaristi sebenarnya begini, firman Tuhan itu banyak sekali dalam mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, betul? Tapi inti dari firman Tuhan atau hukum emas Tuhan disebut golden law. Hukum emas Tuhan apa sih? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yesus bahkan menambahkan kasihamu.
Jadi prinsip dari ajaran Katolik yang ini bukan puncak poin tadi. Itu juga benar, tapi saya tidak ke esensinya. Tapi esensi Ekaristi adalah misa syukur itu adalah puncak Yohanes 3:16. Siapa yang bisa menyebutkan dapat hadiah lucu? Yohanes 3:16. Enggak ada yang bisa. Karena begitu besar kasih Allah akan lanjut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak tunggal sehingga orang yang percaya kepada Ia tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Dapat hadiah tambah satu hadiah yang patut kecil. Ya. Patut. Ekaristi adalah Yohanes 3:16 khususnya. Kecuali ada ayat tambahan, kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Peristiwa terang yang keempat, Yesus menetapkan Ekaristi. Jadi Ekaristi itu adalah di mana kita melihat begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga anaknya yang tunggal, anak yang tunggal yang satu-satunya dikorbankan demi menebus dosanya Pak Toto dan saya dan kita semua. Adakah kasih yang lebih besar daripada mengorbankan dirinya untuk manusia lain? Itulah puncak iman kita. Mengasihi sampai rela berwujud yang kata-kata kecuali mendalami menghayati, tapi berwujud dengan apa? Berani mengorbankan dirinya. Bahkan ada salah satu santo yang menulis luka yang di tubuh Kristus ada 7 yang paling utama. 3 di kepala. Hati-hati, kepala ini pikiran kita yang membuat jatuh dalam dosa paling banyak. Kemudian perbuatan kita, tangan 2, kaki disatukan 1 dan lambung 1. Hati nurani juga bisa berdosa, hati-hati. Perasaan bisa membuat dosa. Jadi 7 stigmata itu 7 kelemahan manusia. Ya, tapi yang di sini lihat ada santo yang berbicara bahwa Yesus demikian ingin membuat semua dosa yang ada dan akan ada dipaku mati, dikalahkan di kayu salib. Dengan cara bagaimana? 1 senti pun tubuhnya tidak ada yang tidak terluka. Sehingga Pilatus ketika besok paginya Yesus dihadapkan, dia bangkit dari kursi kebesaran dan berteriak sambil gemetar sambil menunjuk Yesus. Apa bunyinya? Ece homo. Apa artinya Pak Ece homo? Manusia kan itu. Karena Yesus yang begitu rupawan berubah menjadi segumpal daging yang berdarah. 1 senti pun menurut tulisan Bapak Gereja tidak ada yang tidak terluka. Ada yang berani menuliskan 3.345 luka di tubuh Yesus yang menyiratkan 7 luka utama. Kelemahan manusia, luka yang lain adalah simbol-simbol dosa lainnya. Ditarik ke Yesus, disatukan dengan manusia Yesus. Manusia Yesus, bukan Tuhan. Yang wafat di salib Tuhan Yesus atau Yesus? Yesus! Tuhan mati. Jangan salah ya. Yang mati kemanusiaannya Yesus. Dia mengosongkan diri ketika di Taman Getsemani dengan berdoa 3 kali. Semoga cawan ini berlalu dari hadapan. Mengerti? Jadi pada waktu Yesus hidup, Pak, dia sifatnya bikodrat. Satu sebagai 100% manusia, satu lagi sebagai 100% Tuhan. Jadi kadang dia memposisikan dirinya sebagai manusia, Anda terkecoh. Wah, ini Yesus tidak tahu, anak tidak tahu hari kiamat kapan. Betul apa enggak? Wah, ini bukan Tuhan. Dia, kalau dia Tuhan, dia setara dengan Bapa, dia tahu hari kiamat. Betul enggak? Kadang-kadang jadi Yesus itu bikodrati ketika dia berbicara itu. Kadang ketika dia lagi minum, lagi makan, sifat manusia yang timbul. Oke, ya, jadi jelas ya Pak ya. Jadi wujud Ekaristi adalah cinta Allah yang demikian besar dan berwujud mengorbankan putranya untuk citranya yang bejat rusak seperti kita. Itu adalah puncak iman yang berwujud nyata dalam kasih yang tidak. Adakah kasih tertulis dalam Alkitab? Adakah kasih yang lebih besar kecuali manusia yang berani mengorbankan dirinya untuk sahabat-sahabatnya? Terus, kenapa saya jadi legionaris? Yang pertama, saya dari Kristen. Saya mendalami ilmu Kristen banyak. Bapak saya juga panak tua. Adik saya pun juga panak tua. Saudara saya pendeta banyak. Boksu Cuantau. Kalau orang Cina kan Boksu dan Cuantau. Saya tertarik yang pertama memang karena janji sama istri. Istri saya
mau menikah dengan saya kalau saya Katolik. Tapi 18 tahun saya tidak Katolik. Saya mengantar dia, kemudian saya duduk di mobil merokok saja di parkiran. 18 tahun, sampai kemudian dia marah sekali. Akhirnya saya ikut gagal terus, kemudian sampai apa? Sampai saya yang terakhir, anak saya komuni pertama yang dokter anak sekarang. Dia hanya minta bantuan. Padahal saya tidurnya jauh, kamar saya ada 8 meter. Anak saya sana lebar 3,5 meter, saya di pojokan sini. Tapi dia berdoa menit-menit, saya seperti terdengar suaranya keras di kuping saya. Tuhan, aku minta hadiah komuni pertamaku. Ajak papaku masuk dalam Katolik. Itu merinding semua. 2 minggu kemudian wawancara lagi ke Romo Gandhi, OSD. Lulus saya, dan saya mantap jadi dibaptis Katolik. Kemudian setelah itu, karena saya spesial, belum ada sejarahnya 5 kali, kan dokumen 4 kali gagal. Maka pastor tua yang Sunyata OSD itu terkenal. Dia tangkap saya, Pak Alam, kamu harus jadi legioner. Saya dipaksa. Saya tidak mengenal lagi. Tapi saya bebankan ke Pak Alam, gantikan saya kasih alokusium, kasih renungan dalam legion. Yang kedua, tiap Selasa jam 8 sampai jam 10 malam saya khususkan untuk Pak Pendeta, panggil saya Pak Pendeta, untuk belajar kitab suci sama saya. Wow, dia seorang yang Sunyata, dokter teologi yang begitu besar. Saya diajar hampir 2 tahun saya belajar kitab suci.